Pelatih timnas Indonesia Sinteyong angkat bicara setelah timnya kalah dengan skor telak melawan Irak. Sinteyong tak sungkan mengakui kehebatan Irak setelah mempecundangi timnas Indonesia dengan skor 5-1 di Basra International Stadium. Tak bisa dipungkiri bahwa kekuatan Irak memang masih di atas timnas Indonesia yang baru berkembang. Perbedaan ranking FIFA yang terlalu mencolok juga membuat timnas Indonesia seakan kena mental melawan Irak. Ditambah timnas Indonesia menghadapi Irak dalam laga tandang di Basra International Stadium. Dan kekalahan atas Irak bukan sebuah akhir. Sinteyong percaya timnya masih bisa bangkit dan bisa lolos ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2020. GL Extra telah merangkum mengapa timnas Indonesia optimis bisa lolos ke babak selanjutnya usai dibantai Irak 5-1. Berikut ulasan selengkapnya. Kekalahan telak 5-1 atas Irak menjadi pembelajaran tersendiri bagi Sinteyong serta anak asuhnya. Salah satu alasan mengapa Sinteyong ingin pemain Indonesia lebih tenang di lapangan adalah agar mereka dapat bermain dengan lebih baik dan tidak terlalu terbebani. Ketika pemain merasa tenang, mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk membuat keputusan yang tepat dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Untuk mencapai tujuan ini, Sinteyong telah memberikan beberapa instruksi kepada para pemain. Pertama, ia mengajarkan pemain untuk menggunakan teknik pernapasan yang tepat. Dalam situasi yang tegang di lapangan, teknik pernapasan yang baik dapat membantu menenangkan pikiran dan menjaga fokus. Selain itu, Sinteyong juga mendorong para pemain timnas Indonesia untuk berlatih meditasi dan visualisasi. Dengan meditasi, para pemain dapat mengendalikan emosi mereka dan membantu mereka tetap tenang di bawah tekanan. Sedangkan visualisasi dapat membantu pemain memvisualisasikan situasi di lapangan dan merasa lebih siap untuk menghadapinya. Selain itu, Sinteyong juga memperkenalkan teknik relaksasi yang dapat digunakan oleh para pemain. Teknik ini melibatkan gerakan fisik dan pernafasan yang dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan konsentrasi. Langkah-langkah yang diambil oleh Sinteyong ini sangat penting bagi timnas Indonesia. Dengan menjadi lebih tenang di lapangan, para pemain dapat membawa permainan mereka ke level yang lebih tinggi. Mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik, bermain dengan lebih percaya diri, dan menunjukkan kemampuan yang terbaik mereka. Tentu saja perubahan ini tidak akan terjadi dalam semalam. Mereka membutuhkan waktu dan dedikasi untuk belajar teknik-teknik tentang yang diajarkan oleh Sinteyong. Namun jika para pemain timnas Indonesia dapat mengadopsi dan menerapkan arahan Sinteyong ini, hasilnya dapat sangat menguntungkan bagi tim dan negara. Guna untuk mewujudkan masyarakat Indonesia melihat timnas Garuda bermain di Piala Dunia 2026 mendatang. Bangkitkan mental timnas. Timnas Indonesia sedang mengalami perubahan besar dengan kedatangan Sinteyong. Arahannya untuk para pemain mempelajari cara menjadi lebih tenang di lapangan adalah langkah yang penting dalam upaya mereka untuk meraih kesuksesan di level internasional. Jika para pemain dapat menguasai teknik-teknik yang diajarkan oleh Sinteyong, mereka dapat menjadi kekuatan yang tangguh di kancah sepak bola Asia. Tentu saja proses ini tidak akan mudah, butuh waktu dan latihan yang konsisten dari para pemain. Namun jika mereka mampu mencapai tujuan ini, kesuksesan dan prestasi akan mengikuti. Semoga dengan arahan baru Sinteyong, timnas Indonesia dapat tampil lebih baik. Dan kekalahan atas Irak malam tadi salah satu yang harus segera diperbaiki oleh pelatih asal Korea Selatan itu adalah meningkatkan mentalitas para pemain timnas ketika bermain di lapangan. All-in ketika melawan Filipina dan Vietnam. Sementara itu, untuk bisa menjaga asa timnas lolos ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus tampil habis-habisan ketika menghadapi wakil ASEAN lainnya yang masih satu grup dengan Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia berada di grup F bersama Filipina, Vietnam, dan juga Irak. Setelah kalah dengan Irak dalam laga malam tadi, timnas Indonesia harus segera bangkit. Jika masih kesulitan menumbangkan Irak, setidaknya timnas bisa mengalahkan dua wakil ASEAN tersebut untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya.
masih punya pemain grade A yang belum dimainkan. Sementara itu, dalam laga melawan Irak malam tadi, timnas Indonesia belum menurunkan sejumlah pemain-pemain bintangnya. Mereka masih memiliki sejumlah pemain unggulan yang disimpan Sintayong guna menjadi kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mark Klok malam tadi memang tampil tak sesuai ekspektasi yang membuat masyarakat Indonesia cukup geram. Timnas Indonesia masih memiliki nama-nama beken seperti Shandy Walsh, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan juga Rahmat Irianto, di mana para pemain itu diyakini mampu mengangkat performa timnas di laga yang akan datang. Pasalnya, pemain pilihan Sintayong itu memiliki kualitas permainan yang mengesankan. Salah satunya adalah Shandy Walsh yang kini masih menjadi andalan tim kasta tertinggi Liga Belgia KV Mechelen. Dia juga memiliki ketenangan dalam membangun serangan timnas dan juga memiliki first touch yang mengesankan. Janji Syaini Patinama. Pencetak gol timnas Indonesia, Syaini Patinama berjanji timnas Indonesia akan berbenah usai kalah 5-1 dari Irak pada grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium. Hal tersebut diungkapkan oleh Syaini Patinama dalam sesi jumpa pers selepas pertandingan. Selanjutnya, timnas Indonesia akan melawan Filipina pada grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya duel Filipina versus timnas Indonesia berlangsung di Stadion Rizal Memorial Manila, Filipina. Dan saya pikir kami harus menampilkan performa lebih baik di waktu selanjutnya, kata pemain Viking FK tersebut. Kami harus percaya pada diri kami sendiri, karena kami adalah tim bagus, tapi kami tidak boleh terlalu sombong, lanjut Syaini Patinama. Syaini Patinama pun tidak ragu mengakui bahwa Irak merupakan lawan perkasa. Selama jalannya pertandingan, Irak terbilang cukup mendominasi. Namun timnas telah belajar banyak atas kekalahan telak atas timnas Irak malam tadi. Sementara itu, hasil negatif melawan Irak juga menjadi situasi deja vu timnas Indonesia di kualifikasi. Pada 2 tahun lalu, timnas Indonesia juga mengalami kekalahan telak melawan Uni Emirat Arab dengan skor 5-0 pada fase yang sama. Kekalahan kali ini juga memperpanjang rapor laga away timnas Indonesia sejak ditangani Sintayong. Timnas Indonesia tercatat baru mampu memenangkan 1 laga away di kompetisi resmi pada era Sintayong. Jadi itulah sedikit cerita alasan mengapa timnas Indonesia masih optimis bisa lolos ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026.